Kalau boleh tahu nih Bu, pendapat Ibu, apa sih kira-kira penyebab terbesar perilaku mahasiswa yang sekarang sama yang dulu tuh berubahnya jauh banget gitu Bu? Tidak jauh banget sih ya. Dulu juga ada yang seperti itu, tapi tidak seberani sekarang. Ya mungkin adanya kebebasan lebih gitu untuk berekspresi. Karena sekarang udah gampang banget buat akses di media sosial ya Bu, jadi udah terbiasa digital juga. Ya itu salah satunya ya. Jadi saking bebasnya berekspresi, mereka sampai lupa mana nilai-nilai yang harus diterapkan, mana nilai-nilai yang tidak harus diterapkan. Intinya, ibu tahu kok, mereka tuh tahu, mahasiswa itu tahu hal yang dilakukannya itu tidak sopan, ibu tahu itu. Tapi mungkin karena karakter dia, karena pembawaan dia, terus mungkin karena masa-masa jati diri dia itu. Tapi ibu yakin kok, ketika dia mau merubah diri, nanti juga di dunia kerja dengan lingkungannya yang baru, mungkin dia akan terbawa juga. Semakin umur bertambah, otomatis kan pola pikir manusia itu kan juga berubah. Ya insya Allah dengan semakin tingginya pola pikir dia tentang apa sih nilai itu, apa sih kesopanan itu, ibu yakin kok itu bisa dirubah. Tapi ada kemauan dari diri dia sendiri. Iya. Ya, Angel ada yang mau ditanyain? Oh ya, akhir-akhir ini kan juga banyak ya Bu, mahasiswa yang berperilaku kurang sopan dengan menyebut dalam tanda petik nama-nama binatang gitu Bu. Nah, menurut Ibu bagaimana sih cara memperbaiki perilaku mahasiswa tersebut supaya tidak berbicara seperti itu lagi? Sebenarnya begini ya, bahasa-bahasa itu sah untuk diungkapkan, tapi tahu tempatnya. Ya, seperti misalkan si A berada di komunitas teman-temannya yang udah biasa dengan menggunakan bahasa dalam kutip anjing lo apa gimana ya, itu untuk komunitasnya sah-sah aja karena mereka ya udah terpikir udah biasa. Tapi ketika mereka, ini kan kita bicara tentang mahasiswa ya, otomatis berada di lingkungan kampus. Ketika mahasiswa itu berada di lingkungan kampus tapi bersama komunitas ya mungkin itu sah, tapi ketika berada di dalam kelas, ketika berhadapan dengan dosen, itu yang tidak baik. Ya. Menurut Ibu tuh seberapa penting sih sikap sopan santun di dalam, ya nggak cuma di dalam kampus, cuman di daerah kehidupan bermasyarakat juga Bu? Seberapa penting? Penting sekali. Kesopanan, etika itu tidak akan pernah, jangan sampai punah. Karena etika itu mencerminkan seseorang. Ya, ketika kita punya rasa sopan yang tinggi, otomatis orang akan respect ke kita. Ya. Tapi ketika kita sudah kehilangan sopan itu, orang pun jengah kan melihat kita. Sampai kapanpun itu harus tetap ada di diri kita, dijaga di diri kita ya. Ya oke lah, kalian sama teman-teman segeng kalian, sekomunitas kalian, tidak apa-apa mungkin dengan bahasa-bahasa seperti itu, dengan ya tidak sopan, namanya juga pergaulan. Tapi tahu diri di mana menempatkan. Sekarang Anda kuliah di kehidupan kampus, ada dosen dalam ruangan. Nah, itu apa yang harus diterapkan? Beda lagi ketika Anda di rumah. Ya. Setiap orang tua tentunya memiliki cara bagaimana mendidik anak-anaknya. Dan setiap anak juga mempunyai cara yang berbeda-beda untuk mengekspresikan dirinya. Yang diharapkan di sini adalah mereka itu mampu mengekspresikan dirinya dengan baik sesuai tempatnya. Ya. Begitu. Jadi permasalahan sekarang tuh mahasiswa atau masyarakat lah kurang tahu di mana letak kita bisa bercanda, kapan kita harus serius. Itu ya permasalahannya Bu ya. Kalau masalah untuk kata-kata yang kayak gitu mungkin kalau untuk pertemanan sebaya mah itu nggak masalah, tapi kadang orang tuh suka lupa tempatnya di mana gitu. Nah, ya Bu. Itu ya yang Ibu maksud ya, ke arah sana juga. Kita harus tahu diri. Kan ada sebuah pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, ya. Artinya kita harus mampu menempatkan diri, harus mampu ini saya berhadapan dengan siapa nih?
saya ada di mana nih? Nggak mungkin dong. Ketika saya berhadapan dengan atasan saya ngomongnya seperti saya ke anak saya. Nggak mungkin dong Anda ketika berhadapan dengan dosen, Anda berbicara seperti layaknya Anda kepada teman. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya konsep yang sebenarnya tidak perlu dipelajari karena memang itu sudah kebiasaan. Hanya saja yaitu ada pergeseran apalah inilah, kemudian pola pergaulan, pola pikir, ditambah cara pandang seseorang bagaimana. Ya itu ya yang salah satunya yang menyebabkan perilaku sopan itu sudah sedikit bergeser ya di kehidupan kampus sekarang ini. Beda banget ya Bu main dulu. Kenapa? Beda banget sama yang zaman dulu. Sangat beda. Itu yang Ibu rasa. Iya. Dulu Ibu kalau ada dosen lagi jalan itu langsung menunduk. Kalau sekarang jarang sekali, iya. Dan itu Ibu juga itu sih bukan semata-mata ingin dihargai, tidak. Tapi ya emang harusnya patokannya emang seperti itu. Emang tidak ada aturannya. Kamu harus begini loh sama saya. Saya kan dosen kamu, tidak ada patokannya. Tapi kan itu nilai dengan sendirinya harus seperti itu. Ya kan karena kalau di Indonesia itu terkenal banget kalau warganya tuh ramah-ramah, sopan. Banyak tuh orang-orang luar negeri tuh terkenal Indonesia karena Indonesia tuh masyarakatnya ramah gitu ya Bu ya. Ya mungkin ya ini sih dimulailah semuanya dari diri kita. Jangan kita berharap orang lain dulu untuk berlaku sopan kepada kita, tapi kita dulu ya. Coba kalau semua orang berpikiran seperti itu, insya Allah lah nilai-nilai itu tidak akan hangus ya, istilahnya hangus terbakar zaman. Kita tahu zaman semakin canggih, semakin berubah. Sekarang udah era digital, tapi tetap yang namanya norma kesopanan itu jangan sampai hilang ya. Menurut Ibu kira-kira pengaruh budaya Barat juga mungkin mempengaruhi kesopanan kita nggak Bu? Jelas sangat berpengaruh. Apalagi dengan mudahnya kita mengakses sekarang ya. Tinggal ngeklik YouTube udah ada, dengan ngeklik Google jebret udah ada. Itulah dimana pentingnya kita menjaga diri, mempunyai pilar untuk diri sendiri. Apa sih yang baik untuk saya? Apa sih yang tidak baik? Ibu pikir, ibu rasa kaliannya udah dewasa, udah tahu kok ya mana patokannya, mana istilahnya apa ya, mana yang baik, mana yang tidak, itu ibu rasa kalian sudah tahu. Tapi ya itu tadi, otak jahat kalian untuk berlaku tidak sopan itulah mungkin yang lebih besar daripada untuk berlaku sopan. Kalau di rumah Ibu nerapin sopan santun buat ngajarin anak Ibu, ke orang yang lebih dewasa, kayak gimana sih Bu biar bisa jadi pelajaran orang-orang di luar sana gitu. Kalau anak Ibu kan masih kecil ya, masih 5 tahun. Ibu tuh sekarang dari mulai dia usia 2 tahunan sudah menerapkan berucap terima kasih, maaf, minta tolong. Itu terus ketika ada orang yang lebih tua, ibu anak kecil itu tidak usah diajarkan, tapi kita yang mencontohkan. Jadi ikut sendiri ya. Ikut sendiri. Ketika bagaimana cara saya berbicara dengan misalkan ada tamu ke rumah, itu si anak otomatis dengan sendirinya melihat. Kemudian ketika saya melihat peminta orang minta-minta, kemudian saya ngasih sesuatu, itu dengan sendirinya si anak akan mengikuti. Dan ketika saya di jalanan misalkan saya tidak melihat tapi dia melihat ada minta-minta, si anak Bia itu ada itu, kasihan, minta uangnya buat dikasih. Nah itu kan hal-hal sepele. Nah, tapi kalau tidak dibiasakan itu akan sangat susah. Artinya memang harus dibiasakan dari kecil, dan memang di keluargalah segalanya berawal. Ilmu kesopanan itu di awalnya ada di keluarga. Ya seperti saya bilang. Karena emang guru pertama anak itu adalah ibu, orang tua ya Bu. Iya.
orang tua itu adalah ibu, itu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Itu yang ibu Pendidikan tahu ya. pertama anak Iya. adalah ibu. Ya makanya tadi ibu bilang, kalian ke kampus itu tidak hanya membawa nama kalian, tapi membawa nama besar keluarga kalian, nama besar alma mater SMA kalian. Dengan sendirinya kalau kita berlaku baik, mereka juga ikut senang. Wah, alma mater saya orangnya begini. Wah, anak saya begini. Orang tua itu tidak akan bahagia, orang tua itu akan bahagia kebahagiaan orang tua itu tidak hanya ditentukan oleh IPK yang besar, tapi dengan nilai-nilai kesopanan yang diterapkan oleh anak, itu akan membuat orang tua senang juga, bahagia. Itu yang ibu tahu ya, sebagai orang tua dan sebagai dosen pengajar. Oh ya, bukan tadi saya bilang ibu adalah dosen di sekolah di kampus kita tercinta, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Litigasi. Kira-kira nih Bu, selama mengajar di sini perilaku mahasiswanya gimana nih Bu? Apa ada yang melenceng apa gimana nih Bu? Selama ini sih ya, kalau ibu sih menghadapi mahasiswa itu seperti ibu menghadapi partner ya. Jadi ketika ibu berada di kelas, ya dia mahasiswa saya. Tapi ketika di luar, ya dia partner saya. Silakan. Kalau kalian tahu ya, ibu itu tempat curhatnya mahasiswa. Iya Bu. Sampai pernah itu HP ibu, WA ibu tuh pernah disurhatin mahasiswa. Dan jangan aneh kalau sore-sore setelah pulang jam kerja berakhir, ada mahasiswa duduk di ruangan ibu, ya kebanyakan mereka curhat. Ya mungkin, ya alhamdulillah sih, mungkin chemistry kita sebagai partner, juga chemistry chemistry kita sebagai dosen dan mahasiswa itu dapat. Dan bagi ibu itu tidak ada trik-triknya, ya mengalir saja gitu. Mengalir saja, bagaimana sih biar ketika ngajar semuanya itu ada chemistry. Kalau ada chemistry kan kita juga enak ya. Coba kalau kalian punya pacar, kalau nggak ada chemistry mana enak. Nah, Jadi nyambung ya Bu? iya, makanya nyambung. Dan ibu itu terus terang ya, paling tidak suka ada mahasiswa yang nggak sopan. Itu yang ibu bukan minta dihargai, bukan, tapi itu memang seharusnya seperti itu gitu. Tapi bukan berarti harus mentang-mentang sopan sampai ke ibu takut, ini enggak. Coba deh tanya mahasiswa yang akrab sama ibu bagaimana ketika ngajar, bagaimana ketika di luar kelas, bagaimana ketika berhadapan dengan WA juga bagaimana. Ibu itu kan pegang WA juga, apalagi ini nih SP. Kalian tahu nggak, dah sampai jam 1 malam itu ibu masih membalas WA anak-anak. Itu karena apa? Ya karena ibu memang itu partner, sekalipun di luar kerjaan, tapi bagaimana ya, namanya partner, ya udah ibu balas WA-nya. Tapi ketika ibu sudah membacanya yang nggak sopan, tulisannya tidak sopan, itu udah males. Iya sih. Ya itu contoh kecil ya, tapi garis besar ya, bukan berarti ingin dihargai dan dihormati, tidak ya. Iya. Kayak harapan ibu untuk anak-anak STI Litigasi ini apa Bu? Harapan ibu tuh mahasiswa STI Litigasi itu tidak hanya lulus dengan mendapat gelar, tapi dia lulus mendapatkan gelar juga dengan pola perilaku yang bagus. Otomatis ya kalau dipandang ibu sebagai orang tua, dia jadi orang yang cerdas, tapi membumi. Artinya tahu membumi itu kan tahu diri, tahu kan artinya sebagaimana, ya intinya seperti itu. Akhirnya ya harapan ibu, oh ya satu lagi, ibu sering menekankan gini, kalian mahasiswa tujuan utama kan kuliah. Boleh pacaran, boleh, tidak ada yang melarang ya. Kalau kita misalkan mau, secara kita bicara di luar konteks lain ya, kalau mau pacaran itu hak kalian, tapi harus tahu diri ya, tujuannya kuliah. Mau berorganisasi juga silahkan, tapi jangan sampai hal-hal tersebut menghambat perkuliahan kalian. Jangan sampai IP sampai kecil,
jangan sampai kecapean sampai sakit karena bikin organisasi, jangan sampai uang kuliah kepake untuk organisasi, amit-amit jabang bayi, jangan sampai hamil duluan. Itu yang ibu, ya Allah ya. Iya. Ya intinya ibu berharap, berdoa semoga semua mahasiswa ITH litigasi itu sukses, sukses lahir batin. Sukses itu kan bukan hanya karir ya, sukses itu lebar, luas pemahamannya ya. Oh ya nih Bu, ada dari teman kita mau nanya sesuatu sama ibu, katanya dia penasaran banget sama ibu. Siapa? Teman kita Fitra Bu. Oh iya silakan Fitra. Oh namanya sama ya, Fitri Fitra. Iya. Jodoh kali Bu. Apa mau sama Aldebaran? Mana Aldebaran? Ibu, saya penasaran aja Bu, dari semua kriteria mahasiswa yang buruk tadi, yang di ruangan ini deh Bu, kita termasuk nggak sih Bu? Tidak. Tidak. Yang ibu tahu ya, yang ibu tahu yang ada di sini itu kalian termasuk orang-orang rajin. Oh iya, iya beneran. Rajin artinya tidak pernah lalai melaksanakan kewajiban kalian sebagai mahasiswa. Ibu tahu kalian aktif juga, tapi kuliah ibu kemarin lihat nilai-nilainya juga bagus-bagus, nggak sampai ada yang IP-nya sangat rendah. Terus tadi ibu kan tanya, tidak ada yang ikut SP nih, nggak ada ya, dari situ juga udah jelas kan, berarti kalian memang tidak lalai dengan tanggung jawab kalian yang utama sebagai mahasiswa, yaitu menuntut ilmu, kuliah ya. Gimana nih, apa kita akhiri aja nih? Terakhir deh Bu. Ya. Boleh Angel tanya nih pertanyaan yang terakhir. Minta motivasi untuk kita semua supaya kita kuliah juga tetap semangat. Itu seperti apa ini? Tadi di awal ibu udah bilang, semangat adalah awal kita untuk melangkah. Harus tetap semangat dalam kondisi apapun. Semangat, tetap bahagia. Dan yang penting kalau anak kos nih ya, dilarang sakit. Sakit itu mahal ya. Intinya jangan lupakan orang tua. Iya. Ibadah yang penting. Iya. Sholat, kalau untuk Islam jangan lupa duhanya, puasa Senin Kemisnya, dan yang penting jaga pergaulan kalian. Bergaulah dengan orang yang memang memberi keuntungan baik untuk kalian. Yang gak baik lepaskan, ya. Itu pesan ibu. Tapi insya Allah kalian yang ada di sini mah orang-orang pilihan, bisa membahagiakan orang tuanya ya. Amin. Ibu, tadi kan aku bilang terakhir, nambah lagi deh satu, mumpung ada waktu Ibu. Menurut Ibu, statementnya bilang pilih-pilih, lu kalau temenan jangan pilih-pilih. Menurut Ibu gimana Bu? Jangan pilih-pilih. Ya, jangan pilih-pilih teman. Kalau ibu ya, dari dulu, waktu kuliah, ibu berteman dengan siapa saja sampai sekarang pun. Dari mulai orang yang suka nongkrong di kampus, pemabok, terus suka nggak pernah kuliah, ibu bergaul dengan siapa saja. Tapi terlepas itu semua, kita harus punya prinsip. Prinsip itu yang jelas. Dengan adanya prinsip kan kita tidak akan ke bawah-bawah. Bergaulah dengan siapa saja, tapi punya prinsip. Jangan sampai ke bawah-bawah. Kalian boleh bergaul dengan dengan itu ya gini, bergaulah seluas-luasnya, ambil baiknya, buang jeleknya. Karena apa? Dari pergaulan itu kan kita nambah wawasan, ya itu. Ini katanya teman kita ada yang mau nanya lagi nih Bu. Siapa? Satu kali lagi Bu, ya Bu, maaf banget nih. Ini Bu dari. Oh iya, itu dia mah anak saya. Kenapa, Fis? Kan dalam pergaulan itu erat kaitannya dengan membangun relasi, Bu. Nah, sebagai mahasiswa kan kedepannya kita alangkah lebih baiknya apabila membangun relasi. Nah, tips dan trik dari Ibu untuk mahasiswa agar bisa membangun relasi yang baik gitu buat ke depan yang konstruktif gitu. Nah, kembali lagi ke tema kita, makasih Hafiz. Kembali lagi ke tema kita yang utama tadi, kesopanan. Untuk membangun relasi itu yang diperlukan itu kesopanan loh.
Dengan kesopanan itu kan orang akan respect ke kita. Kalau respect ke kita, otomatis makin lancar dong komunikasi itu. Terus ketika membangun relasi itu, kita tahu kan kita punya alumni, cari alumni yang sudah istilahnya yang sudah sukses atau apa, itu jangan dijauhi, dekati, ya. Itu terus komunikasi juga kita harus lancar loh. Artinya apa? Harus belajar berbicara. Jangan sampai nanti gitu ya. Kenapa lah? Mungkin kalian tahu ya, kalau ibu ngajar itu kan selalu ya menekankan diskusi itu untuk apa? Kedepannya itu ada hal-hal yang diperlukan ya, seperti yang Hafiz tanyakan itu, membangun relasi. Artinya komunikasi harus lancar, etika kesopanan harus dijaga. Ketiga akrab dengan alumni, dengan kalangan siapapun. Selanjutnya kita juga harus banyak baca, banyak melihat, banyak mendengar. Itu bisa menjadi wawasan kita. Semakin tinggi wawasan seseorang, dia akan makin enak diajak bicara. Dengan banyak enak diajak bicara, komunikasi lancar, otomatis kan link kita pun akan lancar juga. Itu ya, sederhananya seperti itu. Makasih ya Bu waktunya hari ini. Maaf nih Bu mengganggu waktu-waktu kesibukan Ibu. Ya, terima kasih juga Ibu sudah diundang di sini ya. Bu. Semoga acaranya sukses ya. Amin. Semoga Ibu sehat selalu bersama keluarga juga ya Bu. Amin, amin. Ya, terima Terima kasih, kasih. Bu. Iya.